Ibu sudah jelaskan kalau materi PJOK itu dari kelas 10, 11 itu, KD-nya itu, sama ya, hampir sama seperti misalkan KD 1 permainan, bola besar, KD 2 permainan bola kecil, KD 3 atletik, KD 4 bela diri, KD 5 kebugaran jasmani, KD 6 senam lantai, KD 7 senam ritmik, KD 8 renang, KD 9 budaya hidup sehat. Sama ya, cuman materi pokoknya aja yang berbeda ya di dalamnya. Contoh hari ini kita akan belajar permainan bola besar, ambil materi sepak bola ya, pola pertahanan dan penyerangan. Sebenarnya sama waktu kelas 10 juga, ini lebih kompleks lagi ya ininya, materinya seperti itu. Baik, sebelumnya kalian juga udah tahu aturan main belajar PJOK dengan Bu Erce ya, tapi Ibu tetap ingatkan kembali ya sama kalian, belajar PJOK dengan Ibu. Yang pertama ya, absen harus sesuai jam mapel Ibu ya. Jam mapel Ibu jam 9 ya, berarti Ibu kasih waktu 5 menit atau 15 menit sebelum baru boleh. Jam 8.45 misalkan kalau kalian absen, Ibu anggap ada ya. Tapi kalau misalkan kalian absen jam 5 pagi, jam 6, setengah 7, setengah 8, jam 8 ya, setengah 9, itu Ibu anggap berarti tidak hadir ya. Karena jelas-jelas di jadwal pelajaran Ibu, jadwal ngajarnya hanya dari jam 9 sampai jam 10.30 ya. Nah, atau kalian masuk jam 10 lewat 29, kurang 1 menit kalian, "Bu, saya masuk kok, saya absen," tapi ternyata masuk. Nah, Ibu anggap, itu mah udah alpa aja ya, seperti itu. Jadi aturannya harus tepat waktu sesuai jadwal ya. Batas terakhir absen kalau Ibu anggap hadir itu 15 menit lah. Jadi 9.15 itu sudah absen semua. Tapi ketika ada yang absen lebih dari 15 menit itu Ibu anggap terlambat ya. Absen lebih dari jam 10 Ibu anggap tidak ada. Tidak hadir, alpa, orang 30 menit sebelum berakhir kok, ya. Nah, apalagi kalau sekarang sekolah menyediakan layanan Zoom ya. Nah, jadi Zoom ini bisa membantu ya, membantu sekali. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, dalam mengerjakan tugas seperti biasa harus tepat waktu ya, dengan aturan waktu yang sudah Ibu setting ya, terutama di e-learning ya. Termasuk hari ini. Hari ini sebenarnya sekalian Zoom kalian bisa buka e-learning juga ya, absen. Buka tab baru kan bisa buka e-learning ya. Isi absen tetap di e-learning, isi absen, kemudian ada tugas juga di situ. Ibu kasih bocoran walaupun Ibu belum memberikan materinya ya. Jadi hari ini kalian ada tugas membuat video praktek sepak bola ya. Kalau dulu di kelas 11 prakteknya menendang bola ke tembok ya, ke dinding selama 30 detik. Nah, di kelas 12 ini bukan tembok lagi sebagai lawan kalian ya. Tapi teman atau saudara kalian. Jadi ketika mempraktikkan ya teknik menahan dan menyerang ya. Jadi saat kalian bertindak sebagai penyerang atau penendang dan satunya itu sebagai penjaga gawang ya. Jadi nanti buat gawangnya kurang lebih ukuran 3 meter. Nggak usah beneran dibikin gawang yang asli dari besi atau dari bambu, nggak usah ya. Kalian modifikasi boleh menggunakan kursi ya, samping kiri kanannya, atau menggunakan gelas plastik boleh ya.
gimana kreativitas kalian, boleh menggunakan kardus misalkan ya. Nah itu, bergantian nanti ya, masing-masing 2 kali kesempatan, 2 kali menendang, 2 kali menjadi penjaga gawang. Sejatinya yang jadi penjaga gawang itu menahan bola itu, boleh pakai kaki, pakai tangan juga boleh ya, tapi yang menendang otomatis sudah jadi harus pakai kaki ya. Jadi kalau mau bagus nilainya, kalian yang bertindak sebagai penjaga gawang nanti ya, kalian kan bertindak sebagai penjaga gawang harus benar-benar ya bisa menangkap bola ya, bukan hanya ditahan dengan kaki saja ya, seperti itu. 2 kali kesempatan. "Bu, gimana nih lagi PPKM, saya nggak bisa nih, ke rumah teman," misalkan ya. Nggak apa-apa, lakukan di rumah dengan anggota keluarga di rumah atau teman tetangga ya, teman yang dekat rumah boleh, silahkan ya. Dengan mama boleh ya, dengan bapak boleh, silahkan ya. Kalau bisa lakukannya di jalanan kan nggak apa-apa sebenarnya ya, yang penting kalian pakai masker nggak apa-apa. Jadi kan, biasanya jalanan komplek itu kan nggak terlalu ramai dengan, kendaraan bermotor ya, jadi bisa tuh dilaksanakan. Jadi jaraknya juga benar-benar ya, benar-benar jauh gitu, hanya masa kayak anak TK ya jaraknya misalkan cuma 1 meter misalkan ya. Tapi Ibu tidak akan, membuat susah kalian ya ketika memang, "Oh, saya jalanannya nggak nggak ada jalanan, Bu." Sebenarnya pasti secara logika adalah jalanan motor bisa ya, atau, "Bu, boleh nggak dilaksanakan di halaman rumah?" Boleh, silahkan ya. "Bu, boleh nggak dilaksanakan dalam rumah?" Boleh, silahkan ya, tapi resikonya kalau ada yang pecah bukan tanggung jawab Ibu, ya. Dan mungkin kalau di dalam rumah jaraknya nggak terlalu jauh, ya, nggak bisa, eee, minimal jaraknya itu ya 3 meter lah ya, untuk menendang 3 meter, jangan 1 meter banget. Kan ketahuan banget, apa, bohongannya gitu nendangnya, ya. Sudah calling-calling-an, pelan segala macam. Ya sebentar dulu. Ya, maaf ya gangguan, anak ibu tuh manggil-manggil. Ya baik lanjut ya, tadi, tugas ya, menendang bola. Jadi boleh dilaksanakan dalam rumah tapi kurang lebih jaraknya, minimal 3 meter lah ya, jangan 1 meter, apalagi dari jarak dekat banget. Oh, di dalam rumah boleh, Walaupun Bu? misalkan lawan kalian adik kalian ya, seperti itu. Jadi, Ibu lihat, keseriusan kalian juga dalam menendang atau menangkap bola, ya. Itu untuk tugas, eee, dan ketika kalian, membaca tugas, tolong dibaca ya, di keterangannya itu ada, wajib memakai seragam olahraga Man3 bersepatu ya, walaupun kalian, laksanakan di dalam rumah, Ibu wajibkan memakai sepatu ya. Resikonya berarti lantai rumah kotor, tapi kalau nggak mau kotor cuci dulu sepatunya ya, alasnya, gitu. Tetap pakai sepatu. Kemudian ada di situ keterangannya, tolong dibaca dengan baik ya di e-learning. Benar-benar dari awal sampai yang teliti baca itu ya. Jangan sampai nggak teliti kayak ada kelas yang lain, "Bu, saya kan nggak boleh keluar rumah nih Bu, saya nggak bisa sama teman sekelas, apa, membuat videonya." Udah jelas-jelas di keterangan Ibu,
memperbolehkan, boleh silahkan dilakukan dengan anggota keluarga di rumah. Ibu suruh baca ulang aja, Ibu screenshot tuh ya yang keterangan dari Ibu, Ibu screenshot, Ibu kirim ke dia, tolong baca dengan teliti. Gitu Ibu bilang. Dia balas lagi, oh iya Bu maaf saya usahakan deh saya mau ke rumah teman saya, katanya gitu nih. Ini bener-bener ya dalam hati, ini bener-bener nih, nggak ikutin instruksi Ibu, suruh baca ulang berarti nggak baca nih anak. Akhirnya kata Ibu, nggak usah, berarti kamu nggak baca nih. Baca yang benar. Ibu di situ boleh dilakukan dengan anggota keluarga di rumah. Baru deh dia ya, hehehe, maaf Bu, nggak ngeliat. Waduh, kata Ibu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Bukan hanya pelajaran Ibu ya, pelajaran yang lain juga lebih teliti lihatnya ketika ada tugas itu dibaca aturannya. Di situ ada aturannya ya. Atau kalaupun tidak tercantum, misalkan kira-kira kalian, misalkan kadang Ibu juga manusia ya, sering lupa gitu kan. Nggak mencantumkan misalkan, nggak pakai sepatu. Kadang ada anak yang memang kreatif, bagus juga bertanya sama Ibu, "Bu, pakai sepatu apa tidak ya?" "Oh iya, Ibu belum mencantumkan." Seperti itu ya, Ibu akhirnya ralat lagi, seperti itu ya. Jadi, tolong diperhatikan benar-benar, baik pelajaran Ibu ataupun pelajaran yang lainnya ya, ketika ada tugas dibaca benar-benar instruksinya, keterangannya ya, harus apanya, syarat-syaratnya apa, harus benar-benar itu diperhatikan. Lalu kemudian seterusnya, seperti biasa belajar penjas dengan Ibu ya. Karena harus selalu, mentaati ya apa yang Ibu, perintahkan. Sebenarnya bukan, berlaku untuk pelajaran Ibu aja, Ibu yakin pelajaran yang lain juga sama aturannya kurang lebih. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 12, Ibu pesen karena kalian masih siswa Ibu, karena Ibu masih anggap kalian, anak Ibu juga ya, Ibu masih menganggap diri Ibu sebagai wali kelas kalian, karena kenapa? Karena rapot kalian masih ada di Ibu semester 1 dan semester 2 ya. Jadi, masih ya, Ibu masih ada keterlibatan sebagai wali kelas kalian ya. Jadi tolong Ibu titip pesan sama kalian semuanya, lebih baik lagi ya, tingkatkan lagi kedisiplinan, kerajinan kalian dalam belajar, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan segala macamnya ya. Apalagi misalkan kalau di kelas, 11-nya sering disebut-sebut namanya oleh guru ya, eee, yang tidak mengerjakan tugas si ini si ini si ini si ini, sama guru yang ini, si ini juga disebutkan juga. Jadi tolong itu ya, pesan dari Ibu. Eh, ya baik sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu masuk materi? Ya, Ibu. kalau tidak ada baik. Bu, Ya. Ibu berarti bikin videonya tuh yang menendang bola sama yang jadi penjaga gawangnya gitu, Bu? Iya, jadi gantian. Jadi ada dua nilai nantinya, ada sebagai penendang, ada sebagai penjaga gawang. Jadi gantian, misalkan Raisa misalkan sama Ade nih. Pertama Raisa nendang, Ade jadi penjaga gawang. 2 kali nendang, gantian. Ade yang nendang, Raisa jadi penjaga gawang gitu. Bu, nggak boleh nyeker ya, Bu? Nggak boleh, tadi Ibu sudah bilangin. Nggak boleh pakai sepatu merek ceker, men. Bu, itu ada penalti kan ya? Iya, seperti itu, adu penalti lah bahasa ininya ya. Sama teman boleh kan, Bu? Boleh, sama teman boleh, kalau kalian memang, diperbolehkan sama orang tua misalkan ya, main ke rumah teman atau ini boleh silakan, tapi kalau misalkan tidak boleh ya jangan dilanggar aturan orang tua juga, karena Ibu kan, memperbolehkan kalian, tesnya itu bareng anggota keluarga atau temen di daerah kalian, bukan teman sekolah nggak apa-apa, temen main gitu di tempat tinggal kalian boleh, silahkan ya. Tapi, alangkah bagusnya bagi yang, tesnya dengan
anggota keluarga, misalkan ada yang ibu lihat kelas yang lainnya ada dengan yang sama mamahnya, alangkah baiknya kalau bisa mamahnya juga adalah maksudnya menggunakan training gitu ya sama kaos biasa, jangan sampai memakai gamis, memakai daster gitu ya, itu jadi bahan penilaian juga ya, jadi tolong diperhatikan juga itu walaupun memang di keterangan di e-learning nggak Ibu cantumkan ya. Nah, tapi Ibu sampaikan di sini kalau misalkan Adel nih mau sama mamahnya jangan pakai gamis ya. Pakailah, masa sih nggak punya ya training sama kaos biasa kan biasanya ibu-ibu sering rajin tuh senam-senam di RT atau di mana gitu ya. Nah, jadi tolong termasuk ayahnya juga ya, ayahnya juga sama. Jangan pakai rapi, pakai kemeja, pakai ini pakai training sama kaos juga gitu dibilangin ya. Kalau memang misalkan kalau untuk sama anggota keluarga ya, kalau memang misalkan ayah ibu nggak punya sepatu, jangan paksain beli, nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalian kan walaupun belajar di rumah harus punya sepatu. Jangan Iya, Bu Yuningsi, iya. Selamat bertugas. Iya, makasih Bu Yuningsi. Ya, waalaikumsalam. Iya. Kontrol piket. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan tesnya sama mama atau sama bapak di rumah ketika nendang bola atau apa, mama bapaknya itu menggunakan training sama kaos juga. Jangan sampai mama memakai daster atau apa ya. Biar enak gitu ibu juga ngelihatnya, oh iya gitu ya. Walaupun ibu perbolehkan dengan anggota keluarga, tapi tetap ya dari segi pakaian ya harus olahraga gitu. Ya, udah selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai tugas? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya dengan tugasnya? Ya, baik. Sekarang masuk ke materi ya. Sepak bola, sistem pertahanan dan penyerangan. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu nih, ya karena kalian sudah belajar juga di kelas 10 ya. Kelas 10 waktu itu sama Bu Bani ya, kelas 11 sama Ibu, tapi kan sudah melalui PJJ ya dengan Ibu. Biasanya Ibu waktu yang di kelas 11 jarang menggunakan Zoom juga, langsung di e-learning. Alhamdulillah sekarang difasilitasi sama sekolah, jadi Ibu bisa menanyakan diskusi secara langsung dengan kalian. Menurut kalian, ya, sepak bola itu apa? Sepak bola itu apa? Pengertiannya itu apa? Ayo, yang berani jawab. Mainan bola besar, Bu. Permainan bola besar. Ya, Padli. Permainan bola besar. Ada yang mau menambahkan yang lain? Dede langsung. Boleh belajar. Ayo, yang lain? Saya, Bu. Iya, siapa? Wima. Oh, Muima. Iya, Muima. Apa itu permainan sepak bola? Kalau menurut saya, sepak bola itu permainan bola besar yang dilakukan oleh dua tim. Nah, masing tim berisi 11 orang dan dua tim ini berupaya untuk mencetak gol. Iya, lengkap ya. Nah, itu yang disampaikan Muima itu lebih lengkap. Yang disampaikan Padli juga nggak salah ya. Sudah cukup bagus ya. Sudah berani menjawab itu sudah cukup bagus. Padli hanya sebagian aja tadi penjelasannya ya. Kalau bisa untuk kedepannya ketika Ibu bertanya apa itu sepak bola, apa itu bola voli, jadi ambil yang membedakan dengan cabang olahraga yang lainnya. Kalau yang disampaikan Padli tadi, sepak bola itu permainan bola besar. Sementara permainan bola besar itu bukan hanya sepak bola. Apalagi? Voli. Basket, iya kan? Banyak kan ya. Nah, jadi ketika Ibu tanya apa itu permainan sepak bola, cari
sesuatu yang memang membedakan sepak bola itu dengan cabang olahraga yang lainnya. Nah, itu sudah disampaikan dengan sama Muima tadi ya. Jadi kalian kalau ketika mau menjelaskan tentang apa itu sepak bola atau apa itu bola voli, apa itu bola basket, kalian bisa begini ya, ketika itu bayangkan ya, ketika kalian nih ya lagi di TV, lagi menonton TV pertandingan sepak bola, kalian bayangkan lagi menonton ya Euro tuh kemarin ya sudah berjalan Euro, Piala Euro. Misalkan ada pertandingan antara misalkan Argentina lawan misalkan ya ini misalkan Spanyol. Lagi bertanding tuh kalian lihat aja, oh permainan bola sepak bola ini. Nah, kalian tinggal cari tuh dari kalian apa yang kalian lihat itu, ambil tuh dasar-dasarnya apa aja yang ada di permainan sepak bola yang bisa dijadikan suatu penjelasan. Berarti sepak bola itu suatu permainan olahraga. Ini yang pertama ya, permainan olahraga. Lihat nih, yang membedakan dengan cabang olahraga apa ya kira-kira? Oh, pemain, jumlah pemain. Ya. Jumlah pemain, ingat tuh, catat jumlah pemain misalkan. Terus apa lagi ya yang ini? Kalian bayangkan, oh, sepak bola menggunakan kaki deh. Nah, menggunakan apa? Cara bermainnya ya. Cara bermainnya. Kemudian lihat lagi. Oh, tujuannya pasti dari tiap ini beda deh. Tujuannya apa? Ya, dari permainan sepak bola. Nah, dari tadi yang pokok-pokok yang sudah Ibu ambil tadi, dari mulai jenisnya apa permainan olahraga, kemudian jumlah pemain, kemudian cara bermain, kemudian tujuannya apa, nah itu tinggal digabungkan nanti menjadi suatu kalimat, itu menjadi suatu pengertian dari permainan sepak bola itu sendiri ya. Nah, jadi contoh tadi diulang lagi ya Muima tadi. Jadi permainan sepak bola itu ada permainan olahraga yang dimainkan oleh 11 pemain melawan 11 pemain dengan cara menggiring bola dengan menggunakan kaki ya, dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Ya, ingat. Nah, itu seperti itu ya. Sama ketika Ibu bertanya lagi, apa itu permainan bola voli? Coba, ada yang bisa jawab? Permainan bola voli itu apa? Selain Muima, yang lain? Biar bisa aktif yang lain juga. Jangan Muima terus nih yang aktif. Yo, Ibu beri kesempatan buat yang lain. Apa itu permainan bola voli? Ayo dong berani. Nih IPA 2. Ayo siapa lagi? Itu Ibu udah saya kasih contoh loh tadi permainan sepak bola. Tinggal kalian bayangkan permainan bola voli itu seperti ini. Tinggal bedakan nih. Ya. Pemainnya berapa? Cara bermainnya apa? Tujuannya apa? Ibu. Siapa? Iya, Haikal. Bola voli itu adalah satu permainan bola besar yang dilakukan oleh 2 tim. Yang satu tim itu bisa dengan 6 orang. Yang dilakukan dan permainannya dilakukan dengan tangan. Iya, udah ya, sip, bagus, Haikal Firdaus, sip ya. Apa yang kurang? Teman-teman yang lainnya? Tujuannya. Tujuannya untuk apa permainan bola voli? Mencetak poin dengan membuat bola sampai ke tanah di. Iya, jadi tujuannya itu mematikan bola di daerah lawan. Kalau bola mati di daerah lawan, sudah pasti kita dapat poin gitu ya. Jadi
Ibu ulang. Haikal Firdaus sudah cukup bagus. Diana menambahkan tadi ya. Ya, jadi permainan bola voli itu permainan bola besar yang terdiri dari 6 pemain melawan 6 pemain ya. Dengan cara passing ya. Dengan cara mempassing atau mendepend ya, passing bawah, passing atas itu kan passing ya. Dengan cara passing atau kalian sebutkan dengan cara passing, block, smash, service ya, dengan tujuan mematikan bola di daerah lawan. Ya, itu. Seperti itu, ya. Jadi itu sama. Permainan bola basket juga sama, kan? Maksudnya bisa diambil dasar-dasarnya apa baru kalian gabungkan. Nah, jadi permainan bola basket, permainan bola besar yang terdiri dari 5 pemain lawan 5 pemain dengan mendribble bola dengan menggunakan tangan dengan tujuan memasukkan bola ke kering, ya, kering atau keranjang lawan, ya. Jangan lupa, jangan disingkat, misalkan kayak tadi permainan kita beralih ke permainan sepak bola. Dengan tujuan memasukkan bola ke gawang aja ya, tidak pakai lawan. Kalian misalkan punya adik nih, ya. Contohnya misalkan Muima punya adik nih, kelas 2 SD. Dia ada tugas dari guru olahraganya ditanya, ya, permainan sepak bola itu apa? Nanyalah ke Muima, Kak, permainan sepak bola itu apa sih, Kak? Nah, Muima kasih tahu tuh, ya permainan dia yang terdiri dari misalkan 11 pemain lawan 11 pemain menggunakan kaki dengan terus tujuannya itu memasukkan bola ke gawang. Hanya bilang ke gawang doang Muima nih. Nih akhirnya ketika praktek, nih si Ade Muima ini ketika praktek sama teman-temannya bermain sepak bola, dia ingat tuh dengan kata-katanya Muima. Oh iya, kan pokoknya memasukkan bola ke gawang sebanyak-banyaknya. Ketika bermain, adanya Muima tuh asik memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Ya. Asik, oh dia dengan happy-nya, dengan gembiranya sambil loncat, hore, aku bisa memasukkan bola, ya. Teman-temannya juga sama tuh karena dapat penjelasan dari Ade, oh berangkul. Padahal nggak ngelihat, gurunya lagi ketawa. Ya, kemudian yang melihat kelas-kelas yang lain lagi ketawa, kelas yang tinggi misalnya kelas 4, 5, 6 yang sudah mengerti ya. Ternyata adanya Muima itu bunuh diri, memasukkan bola ke gawangnya sendiri karena tidak dijelaskan kalau memasukkan bolanya itu ke gawang lawan sebanyak-banyaknya, bukan ke gawang sendiri, seperti itu ya. Ini makanya jangan menyepelekan, ya ibu cuman misalkan kalian dikasih tugas sama ibu, jelaskan ketika kalian ibu koreksi, ibu salahin tuh, ya ibu cuman kurang lawan doang ke gawang lawan gitu. Jadi jangan mengecilkan hal-hal yang kecil ya, pada akibatnya bisa sangat besar ya. Contohnya tadi ketika siswa SD atau TK tidak tahu, ketika kasih tahu, nih main sepak bola ini masukkan bola ke gawang sebanyak-banyaknya, dia masukin gawang sendiri terus banyak-banyaknya ya. Jadi itu jangan sampai berakibat fatal seperti itu ya. Terima kasih buat Muima sama Haikal Firdaus ya, Deana yang sudah aktif ya dalam menjawab. Ya, lanjut ke materi pola pertahanan dan penyerangan. Sebenarnya di kelas 11 kita juga udah belajar ya. Cuman kalian tidak tatap muka langsung seperti ini walaupun via Zoom dengan Ibu ya. Jadi sekarang kembali dalam sepak bola itu ada namanya pola pertahanan dan penyerangan ya, itu salah satu teknik dasar juga selain teknik dasar dribble ya, dribble dengan menggiring bola dengan kaki ya, kemudian passing, mengoper ke teman, kemudian shooting ya, menendang bola ke gawang dari jarak jauh, misalkan shooting ya, menendang bola. Ini pola pertahanan dan penyerangan juga, ini termasuk teknik dasar dalam permainan sepak bola ya. Jadi ketika misalkan kalian diberi soal sama Ibu, sebutkan teknik dasar dalam permainan sepak bola, bukan hanya dribble, bukan hanya passing, bukan hanya shooting, bukan hanya juggling, misalkan bukan hanya heading ya, tapi
masukkan pola pertahanan dan penyerangan juga ya dalam teknik dasar bermain sepak bola. Sekarang Ibu tanya, apa itu pola pertahanan dalam sepak bola? Apa pola pertahanan? Sebenarnya dari kata-katanya aja pola pertahanan kalian bisa menjabarkan apa itu pola pertahanan. Sistem atau pola yang digunakan menjaga daerah pertahanan dari serangan lawan. Iya, tuh ya. Sistem atau pola untuk menjaga daerah ya, daerah kita sendiri serangan lawan itu pola pertahanan. Jadi sistem atau pola atau formasi ya. Formasi biasanya kan jumlah pemain sepak bola itu 11. Biasanya yang dihitung itu formasinya itu gawang itu nggak dihitung. Sekarang contoh dari pola pertahanan formasi berapa? 4-4-2, Bu. 4-4-2. Nindya ya. Nindya 4-4-2. Yang lain pola pertahanan contohnya berapa lagi? 5-3-2. Ya. Siapa yang jawab 4-3-2 tadi laki-laki? 5-3-2. Oh 5-3-2. Rehan ya? Iya, Bu. Rehan patah. 5-3-2. Ada lagi yang lain? 5-4-1. Berapa? 5-4-1. 5-4-1. Adel ya? Ada yang 4-3-3. menjawab 5-4-1. Yang lain ada lagi? 4-3-3. 4-3-3. Sabili. Ya. Yeah. Ya, udah ya, 4 aja cukup. Nah. Nih, Ibu ulang lagi ya, Nindya mengatakan bahwa pola pertahanan itu adalah formasi 4-4-2. Rehan 5-3-2. Adel 5-4-1. Sabili 4-3-3. Sekarang dari keempat pendapat teman tadi ya, keempat teman tadi, teman yang lain ada yang menyanggah tidak? Kurang tepat, misalkan pendapatnya Nindya 4-4-2 itu bukan pertahanan, misalkan ada nggak? Coba. Nindya kan 4-4-2. Ada yang menyanggah apa tidak? Apa setuju dengan Nindya? Setuju. Nggak ada yang menyanggah ya. Kalau Rehan 5-3-2, ada yang menyanggah? Tidak juga. Menurut Adel, 5-4-1 pertahanan. Betul apa tidak? Tidak ada yang menyanggah. Kemudian yang keempat, menurut Sabili, 4-3-3. Betul apa enggak? Tidak ada yang menyanggah. Baik, ya. Kalau tidak ada yang menyanggah, Ibu ambil kesimpulan bahwa keempat pendapat dari teman kalian tadi, ini semuanya benar. Nah, Ibu tanya nih, kan Ibu sudah menyampaikan bahwa yang disampaikan dari 4 orang teman tadi itu benar, itu termasuk pola pertahanan. Ibu tanya alasannya apa? Kenapa Bu Erce menyebutkan bahwa yang disebutkan sama 4 teman kalian itu benar pola pertahanan? Yang lain ada yang mau berkomentar dulu apa tidak? Kalau tidak ada, Ibu tanya ke masing-masingnya. Nindya, kenapa kamu bisa menyatakan kalau 4-4-2 itu pola pertahanan? Karena tuh yang 4 itu maju, Bu. Yang 4 lagi di tengah, yang 2 lagi jadi back. Oh. Ini yang 4 ini maju, tengah, back. Yang 2-nya back. Ya. Ya, baik. Ibu belum ngasih penjelasan ya. Baik. Kemudian Rehan. 5-3-2. Kenapa kamu menyatakan bahwa ini sistem pertahanan?
Karena banyak main belakang, Bu. 5 di belakang, 3 tengah, 2 depan. Ya, baik. Oke. Adel, kenapa 5-4-1 itu pertahanan? Saya ngelihat di buku ada di pola pertahanan zonal marking. Oh, zona marking. Oke, melihat ya. Sabili, kenapa 4-3-3 itu pola pertahanan? Iya, jadi itu yang 4 itu back tuh, terus yang 3 itu kayak gelandang tengah gitu, terus yang 3-nya lagi itu penyerang. Iya, ya, baik ya. Nah, terima kasih ya. Jadi kalau berpendapat itu harus punya alasannya kenapa kalian menjawab seperti itu ya. Ibu koreksi untuk Rehan, ada Sabili, untuk Adel hanya melihat aja ya, tadi belum bisa menjelaskan. Tapi nggak apa-apa, bagus. Untuk Rehan, Sabili, jawabannya sudah tepat. Tapi untuk Nindya kebalik sayang, ya. Iya, Jadi Bu, yang 2 penyerang belakang. iya, 4 betul. back. Kebalik ya. Jadi 4 itu yang disebut di awal itu dari belakang kita ya nyebutnya. Back, biasanya pemain tengah, terus penyerang ya. Jadi 4-4-2 itu 4 pemain back, 4 pemain tengah atau gelandang, terus 2-nya penyerang ya, gitu seperti itu ya. Berarti bisa kita analisis bersama ya. Kalau misalkan pola pertahanan itu sebagian banyak pemain itu berada di posisi mana? Belakang. Belakang, iya, Nindya ya. Jadi bisa dibedakan ya antara pola pertahanan penyerang itu biasanya pertahanan itu pemain belakang, posisi pemain belakang itu lebih banyak dibandingkan formasi pemain yang ada di depannya, yang paling depan ya penyerang. Contoh 4-4-2 ya. Ini penyerang 2, backnya 4. Ya, sudah pasti ini pertahanan. Rehan tadi 5-3-2, penyerangnya 2, backnya 5. Oh, udah kuat banget ini ya. Pertahanan. Termasuk ada juga 5-4-1 ya. Penyerang 1. Backnya 5 ya. Nah, Sabili 4-3-3. Ya. Penyerangnya 3, backnya 4 ya. Tapi kalau yang jawaban Sabili, Ibu tegaskan, jadi ada beberapa tim sepak bola ya, atau dalam sepak bola ini sistem 4-3-3 itu bisa dikatakan bisa masuk ke sistem pertahanan atau sistem penyerangan ya, untuk formasi 4-3-3 ya. Iya, balance. Ya, kadang ada yang pakai untuk pola penyerangan, ada yang untuk pertahanan, ya. Nah, tapi udah betul Sabili ya. Nah, seperti itu, bagus sip. Sekarang kebalikannya, pola penyerangan, contohnya. Diam dong, Dek. Pola penyerangan 3-4-3, Bu. Ya, Muhammad siapa itu? 3-4-3. 3-4-3. Siapa yang jawab? Jikri, Bu, Jikri. Jikri, oh iya, Jikri. Jikri, 3-4-3. Ya, yang lain? 4-5-1, Bu. 4-5-1. 4-5-1. 4-5-1. Siapa yang jawab ini? Putri Sarah. Putri Sarah. Sarah aja deh. Panggilnya Sarah. Terus berapa lagi? 4-2-4, Bu. 4? 2-4. 4-2-4. Siapa yang jawab? Lydia ya? Iya, Bu. Oh iya benar. Anak ibu yang nunjukin tuh. Lydia. Udah kelihatan ya? Terus berapa lagi? 3-5-2. Siapa tuh? Nur siapa? Oh, Nurhaliza. Nurhaliza. Berapa tadi Nurhaliza? 3-5-2. Ya. Ada 4 ya, kita samain tadi. Kita bahas.
Menurut Zikri, formasi 3-4-3 itu sistem penyerangan. Menurut Sarah, 4-5-1. Menurut Lydia, 4-2-4 dan Nurhaliza 3-5-2. Ada yang menyanggah? Tidak ada? Ya, berarti semua bersepakat bahwa apa yang disampaikan teman-teman kalian itu adalah pola penyerangan. Baik, kita bahas satu-satu. Zikri, 3-4-3. Zikri, kenapa kamu menganggap ini pola penyerangan? Karena kalau yang di depan penyerang biasanya nggak lebih dari 3 sih, Bu. Oh gitu. Paling Penyerang yang di tidak lebih belakang dari dipindahin ke tengah. 3. Iya, baik. Oke, kemudian Sarah. 4-5-1. 4-5-1 apa ya? Baca aja sih, Bu. Oh ya, oke deh. Lydia, 4-2-4. Kenapa? Karena formasi ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, sama 4 pemain penyerang. Saya baca gitu. Suaranya kecil banget. Ya. Nurhaliza, 3-5-2. Kenapa? Bu, malah saya tadi keluar ketendang, Bu, dari join ini, Bu. Iya, Bu Dian yang ngeluarin host Bu Suci kayaknya. Oh, tadi saya dikeluarin sama host ya. Oh. Ya, sama Bu Suci, sama saya juga. Oh, gitu. Oh, berarti kita ngajar biasa aja kali ya, pakai Zoom biasa aja kali ya. Iya, kayaknya saya juga milih pakai Zoom sendiri kayaknya nih. Oh, iya deh, kita Zoom sendiri aja Bu Isna ya. Soalnya kayaknya nggak bisa saya coba. Ya, sebentar ya, saya. Ini kayaknya kelasnya baru dibikin Bu Suci, Bu Dian. Oke, makasih. Iya, ya, saya tunggu.